Oh iya teman-teman, ada satu yang belum saya sampaikan ya. Untuk kelebihan benih ya, untuk kelebihan benih ini jangan dulu dibuang ya teman-teman ya, dibuang atau diberikan. Assalamualaikum, salam sehat selalu ya teman-teman. Hari ini hari Minggu ya teman-teman ya, tanggal 1 bulan Juni. Dan di hari ini alhamdulillah bibit kita sudah siap ya teman-teman ya. Sudah siap untuk dipindah tanam. Bibit sudah full ya, sudah siap tanam. Namun sedikit ada masalah nih teman-teman ya. Sini daun pada kebanyakan banyak rusak juga ya. Dikarenakan hama oteng-oteng ya yang sudah sangat banyak sekali. Namun insya Allah ya, untuk setelah pindah tanam ini aman ya. Karena kan sudah kita semprot ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, perlakuan bibit sebelum kita pindah tanam, baiknya sebelum 2 jam ya, 2 jam sebelum pindah tanam. Untuk media kita basahi dulu ya, kita basahi full basah, sangat-sangat basah. Lalu kemudian kita tutup saja ya, tutup pakai menggunakan paranet ini agar tidak kena sinar matahari langsung, dikarenakan agar media tanah ini tidak kering ya. Kering dengan tanah yang sedikit basah begini, lembab, ini akan memudahkan kita saat proses pindah tanam teman-teman. Jadi ketika kita cabut ini tidak buyar ya teman-teman ya, tanah tidak buyar dan tidak lengket ya. Nah, untuk proses pindah tanam kita bisa lakukan penyambutan ini ya teman-teman. Ini usia 7 hari teman-teman. Biasanya untuk usia 7 hari sebetulnya untuk akar belum full ya, belum full menutupi seluruh media ya. Namun kita lanjut pindah tanam karena emang kita punya targetnya tanam di tanggal 1 ya teman-teman. Jadi untuk pindah tanam kita bisa lakukan ketuk seperti ini. Kita nanti gunakan sedikit kayu lah ya, sekitar 1 jengkal, kita ketuk sedikit seperti ini, lalu kita angkat ya. Bisa kita angkat dengan diketuk seperti ini. Nah, akarnya belum full teman-teman ya, akarnya belum full tapi udah siap ya untuk pindah tanam, udah aman. Nah jadi setelah kita siram teman-teman, kita basahin tanah, selanjutnya setelah daun agak sedikit kering, kita spray ya. Kita spray menggunakan insektisida dan fungisida juga ya. Ini untuk pencegahan teman-teman, pencegahan dari hama ya, seperti tadi oteng-oteng ya yang perusak daun. Ini seperti ini teman-teman, perusak daun, oteng-oteng. Kenapa ya ini bisa terserang? Dikarenakan setiap kita habis semprot, pagi sorenya kita siram ya. Akhirnya karena saya tidak menggunakan perakat, akhirnya luntur ya, tercuci. Dan untuk selanjutnya teman-teman, perlakuan di lahan kita persiapkan untuk melubangi tanah ya teman. Saya gunakan sebilah kayu ini ya untuk diameter alat ini kita sesuaikan dengan media ya, media potray ya, tersebut ya, media polybagnya sedikit lebih besar ya, ini sedikit lebih besar. Dan untuk kedalaman yang kita tentukan, menentukan tinggi dari tanaman tersebut ya. Nah, untuk tanaman semangka saya akan tanam dan ketinggian dari atas mulsa ini ya, dari atas mulsa ini sekitar seperti ini tingginya ya, sekitar kurang lebih 4 sampai 5 cm ya. Jadi sudah saya sesuaikan, sudah saya kasih tanda. Nah, jadi kita cukup lubangi teman-teman ya. Dan untuk proses pindah tanam teman-teman, baiknya dilakukan di sore hari ya. Untuk saya seperti biasa saya lakukan di jam 2 sore ya, jam 2 sore. Jadi saya pagi mempersiapkan untuk lubang tanam ya, lalu sorenya saya lakukan penanaman. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channelnya LB Tani, mohon kiranya sudinya teman-teman diklik ya tombol subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga rezekinya teman-teman dilancarkan ya teman-teman ya. Baik, setelah teman-teman klik tombol subscribe-nya,
Mari kita lanjutkan videonya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya untuk proses pindah tanam ya. Nah, dan bibit sudah siap ya, kita mulai pindah tanam, dan ini sudah selesai ya. Sampai ujung sana, dan ujung sana sudah selesai tadi ya. Tinggal satu baris lagi ya teman-teman ya. Di ujung sana tinggal satu baris yang belum kita pindah tanam. Alhamdulillah sudah saya selesaikan ya. Sengaja saya selesaikan satu baris untuk dibuatkan video ya untuk teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk sedikit untuk teman kita yang berkomentar ya, katanya kemarin di video awal waktu kita semai katanya semaiannya jelek-jelek ya. Nah, teman-teman, dikarenakan usia semai waktu itu saya semai 2 tahap ya, 2 tahap, dan yang terakhir itu sekitar berbedaannya 2 hari ya, 2 hari. Dan yang saya tampilkan itu di video awal itu waktu usia 2 hari setelah semai ya, waktu pertama kali kita buka sungkup ya. Kita semai lalu kita sungkup selama 2 hari, kita buka semai ya. Nah, sudah jelas ya, sudah pasti di usia seperti itu baru berkecambah ya, jadi belum terlihat baik atau bagus atau tidaknya ya. Jadi suatu persemaian itu tidak bisa kita lihat bagus atau tidaknya ketika saat pertama kali dibuka. Dikarenakan tidak mungkin ya serempak sekaligus semuanya tumbuh di hari itu juga, tidak mungkin ya. Pasti ada perbedaan selisih jam bahkan hari ya. Nah, yang bisa kita lihat bagus atau tidaknya pembibitan itu di usia 5 hari ya. 4 sampai 5 hari ya. Nah, teman-teman lihat ini bibit ya yang sudah saya semai ya, usia 1 minggu ya atau 7 hari ya. Nah, apa seperti ini jelek teman-teman? Apa seperti ini persemaian jelek ya? Teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, apa ini jelek ya? Dan mungkin ya ini sedikit tinggi. Ini tinggi tidak masalah, yang penting tidak letoy-letoy ya teman-teman. Ini kuat ya. Ini kuat, ini aman. Nah, tinggi karena ini potrai ukuran kecil ya, jadi tinggi ya. Nah, mungkin ada ya beberapa. Nah, ini contoh ya, kita main jujur aja ya. Contoh, ada yang baru tumbuh nih teman-teman, ada yang baru tumbuh. Ini hal yang wajar karena dari kemasan benih itu sendiri, setiap varietas itu berbeda-beda ya daya tumbuhnya ya. Maksimal rata-rata 85% sampai 90% daya tumbuh gitu teman-teman. Nah, sedangkan di lapangan kita ketika semai tidak mungkin ya sampai segitu. Ini sudah 98% pun kita alhamdulillah teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sisa ya, sisanya. Dan ada yang masih pendek ya. Ini nggak masalah teman-teman. Ini nggak masalah. Kita tanam serempak pun nggak masalah. Kita tanam serempak. Baik, kita lanjutkan ya untuk proses pindah tanamnya teman-teman. Nah, teman-teman, ada sedikit ya yang saya informasikan. Keunggulan menggunakan potrai semai seperti ini, kemudahannya itu, unggulnya itu kita tidak perlu menggunakan banyak tanah ya, tanah atau media semai tidak perlu banyak-banyak. Dan kemudahan yang kedua ketika kita pindah tanam ya, ini potrai yang 100 isi 200 ya, namun saya potong agar memudahkan kita menenteng. Kita cukup tenteng segini udah 100 ya, udah 100 benih kita tenteng ya, cukup untuk satu baris ya. Dan untuk cara pemudahnya itu, untuk pindah tanam kita cukup ketuk seperti ini teman. Kita teng-teng seperti ini ya. Nah, kita teng-teng seperti ini, kita cukup ketuk saja. Tuh. Kita ketuk perlahan aja, jangan terlalu kasar ya. Kita ketuk. Nah, ini sudah mulai muncul keluar ya. Nah, kita cabut seperti ini. Ya, kita cabut. Kita angkat ya. Mudah ya teman-teman ya. Nah, ini tidak ada akan stres karena semua media terangkat dan tanah basah ya. Ini yang terangkat. Nah, untuk kemudahan yang kedua, ketika kita pindah tanam, teman-teman bisa lihat. Untuk pindah tanam, kita sudah siapkan lubang cukup. Nah, seperti ini. Lalu, nah, selesai. Ya. Namun setelah seperti ini, setelah selesai kita tanam semua, baru kita siram ya teman-teman ya. Ini wajib ya penyiraman ya, karena tanahnya juga kering. Apalagi ini musim kemarau. Sore ini kita siram dan besok pagi kita siram selama kurang lebih 3 hari berturut-turut ya, kita siram setiap pagi dan sore. Nah, setelah 3 hari biasanya baru kita lakukan penyiraman hanya di sore hari ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kita cabut seperti ini, kita tanam, sangat mudah ya.
Ini sangat mudah, apalagi teman-teman kalau kerjanya sendiri ini bisa mempersingkat waktu ya. Namun jika kerja bareng ya, ada teman ya, itu sangat lebih cepat lagi. Baik, akan saya lanjutkan ya proses pindah tanam ini. Oh iya teman-teman, ada satu yang belum saya sampaikan ya. Untuk kelebihan benih ya, untuk kelebihan benih ini jangan dulu dibuang ya teman-teman ya, dibuang atau diberikan kepada orang lain, jangan dulu. Kita simpan ya, kita simpan kurang lebih sampai 4 hari lah ya ke depan ya. Kita simpan dikarenakan untuk kita persediaan untuk melakukan sulam ya. Biasanya ada tanaman yang mati ya, yang mati karena stres ataupun karena hama ya, biasanya keong racun ya, biasanya keong racun atau jangkrik itu yang sangat merusak ya, dikarenakan menyerang bagian batang ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan proses sulam ya teman, agar lahan ini tidak membazir ya teman-teman ya. Baik teman-teman, tadi sudah saya praktekkan ya untuk proses pindah tanam ya. Alhamdulillah hari ini kita proses pindah tanam selesai ya, dari jam 2 sore. Saya mulai dari jam 2 sore, sekarang kurang lebih pukul 4 lewat ya, jam 4 sore lewat ya, sekitaran setengah 5 ya. Dan tadi sudah kita contohkan ya untuk prosesnya, dan alhamdulillah tinggal 2 baris lagi ya, kemungkinan kebutuhan benih 150 lagi ya. Namun untuk sisa masih banyak ya teman-teman, bisa lihat di rumah benih itu masih banyak ya, tadi sudah saya perlihatkan kurang lebih sekitar 400 ya, masih ada sisa 400 ya dari kita semai 2200, karena kebutuhan ini kurang lebih 1800 ya, kurang lebih ya 1800. Dan sekali lagi teman-teman ya, untuk pindah tanam baiknya tidak terlalu kita tekan ya, jangan terlalu tekan ya, hanya cukup sedikit kita cubit seperti ini tadi ya. Dan lubang yang sudah kita buat ya, ukurannya itu kan satu ukuran, dan jika ada tanaman yang benih ya atau benih ya, ini kan tinggi ya, ini sangat pas ya kalau sudah saya ukur. Namun ada yang ini masih belum tinggi ya teman-teman ya. Nah, jika ada benih yang seperti ini yang tidak terlalu tinggi, satu, jika benih lebih ya banyak ya, jangan dulu tanam. Atau kedua, ketika kita memaksakan tanam, sekitar untuk lubang kita uruk sedikit ya. Jadi kelebihan tinggi benih itu di atas musa sekitaran seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup aman ya seperti ini ya. Jangan sampai terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi, dikarenakan ketika terlalu tinggi, ketika siang hari ya panas, apalagi benih ini masih sangat sensitif panas, dia akan sedikit kurang ya, kurang kekar ya, agak sedikit loyo, dikarenakan masih stres ya untuk hari pertama sampai kedua. Ketika tertiup angin, dia akan tumbang dan jatuh nempel di plastik musa ya. Ini sangat bahaya ya, bisa gosong ya. Nah, jadi kita tanam agak tinggi, agak bawah sedikit ya, jangan terlalu tinggi ya. Nah teman-teman, baik ya, untuk video hari ini mungkin cukup sampai di sini ya. Dan kita pantau setelah 5 hari ke depan ya. 5 hari ke depan kita pantau untuk dilanjutkan proses pemupukan hari yang pertama ya. Pemupukan yang pertama di usia 5 hari sampai 7 hari, biasanya saya lakukan 5 sampai 7 hari, itu baru saya pupuk pertama ya. Dan insya Allah untuk proses budidaya semangka ini akan saya upload terus ya sampai masa panen nanti ya. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya. Mohon doanya, semoga apa yang kita lakukan ini bisa hasil ya teman-teman ya, bisa sukses. Amin amin ya robbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.